Terima kasih Pak Gembala bersama tim pelayanan yang memberikan kesempatan saya di ibadat terakhir di Gedung Nyosoho. Minggu depan saya akan kembali ke Amso. Banyak yang tanya, Amso itu singkatan apa? Bukan Amsyong ya. Amso itu singkatan Adulam. Mana Adulam? Ya ada Sonya. Ini Adulam. Adulam terus Mitra. Sejahtera. Otomotif. Otomotif. Nah, itu dari jurusan yang benar. Ya baik, puji Tuhan. Coba tengok kiri kanan, saling kenal belum? Di sini duduknya di mana? Ya, yang sebelah sana juga, yang di sayap kanan. Oke, baik. Hari ini tema yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita lewat Pak Gembala. Musim yang baru. Sadar nggak saudara? Setiap pergantian musim untuk apa saja, ya, untuk apa saja, itu harus ada masalah. Oh, nggak aman ya masalah. Jangan mau duit, aman kabeh. Maaf. Saya ulangi, setiap pergantian musim untuk apa saja, itu pasti ada masalah. Nah, cuma 3 orang kok. Karena kok amin aja, amin nggak niat, amin. Serius. Tanpa ada masalah, tidak akan ada musim baru. Betul? Saya beri bukti. Semua kita waktu masih bayi, tergantung usianya, rata-rata itu bulan ke-6, rata-rata. Bayi-bayi itu pasti bermasalah, rata-rata. Ayo, yang bisa jawab masalah apa, nanti dapat sepeda tapi minta Pak Jokowi. Ayo, bayi-bayi di usia 6 bulan, rata-rata bisa kurang, bisa lebih. Itu pasti ada masalah. Mulai rewel, badannya hangat, panas. Ayo, masalah apa yuk? Pinter semua, tumbuh gigi. Lo betul tidak? Ya. Jangan bilang, aku gak kerosok. Ya masih kecil kok, gimana? Saudara, itu masalah yang paling umum dihadapi oleh setiap manusia di dunia. Karena kita akan tumbuh gigi. Kan gak mungkin ada bayi lahir giginya lengkap, dokternya semaput. Nah, proses musim baru buat seorang manusia yang masih bayi, tumbuh gigi itu berubah. Nah, pertanyaannya, sering nggak mama usia khawatir? Anak ini panas. Sering khawatir tidak? Ya. Tidak. Ya. Mama justru menunggu saat itu, karena kalau saat itu nggak terjadi, anak ngompong terus. Lo betul tidak? Setiap musim baru ada masalah. Biji yang kita tanam, kalau dia nggak mau jadi tumbuhan baru, dia berarti nggak mau tumbuh. Ya, tapi sebelum tumbuh itu nggak mau mengalami kematian. Betul? Biji sehebat apa yang kita punya, secanggih apa, bibit yang paling bagus semua, tanpa proses kematian dan pembusukan, ini kata yang gak enak, maka dia akan tetap satu biji saja. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-14. Biji ini harus mati supaya tumbuh pohon yang baru. Benih. Kok jadi sunyi senyum ngomong masalah ini. Lari lebih jauh lagi, seorang bayi tidak akan lahir menghadapi musim yang baru tanpa penderitaan mamanya. Lu ya atau tidak? Ya. Maka itu Yohanes 14 juga menulis, sukacita dari Roh Kudus itu diibaratkan
seperti seorang ibu yang melahirkan. Coba tolong carikan saya ayatnya, kok saya jadi lupa ini. Yohanes 14:16. Bahwa sukacita yang dari Tuhan, penderitaan yang kita alami. Dan tolong lihat di Zoom nanti Pak Filipus akan tunjuk. Filipus coba carikan ayat. Penderitaan yang kita alami itu sama seperti seorang ibu yang melahirkan. Saudara, nggak ada loh, ibu melahirkan itu terus cengenges-cengenges, tertawa begitu, betul tidak? Semuanya dalam penderitaan. Bahkan tidak sedikit suami-suami yang menemani istrinya melahirkan. Dia berkata, jangan punya anak lagi, jangan punya anak lagi. Karena lihat penderitaannya. Tapi Yohanes 14:16 menulis, setelah ibu itu mendengar tangisan bayi itu. Saudara setuju firman berkata, oh sudah ada ini. Terima kasih. Terima kasih. Yohanes 16 ayat 21. Setelah ibu yang begitu menderita mendengar tangisan bayi itu, penderitaannya hilang seketika. Ada kehidupan yang baru. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Amin. Amin. Ini luar biasa. Maaf bagi yang belum tahu, saya mewakili Pak Gembala bicara. Jangan saudara anggap, wih enak ya Pak Gembala ini, apa-apa bisa cepat selesai, cepat jadi. Betul begitu Pak Gembala? Tidak. Lewat proses, lewat penderitaan, lewat macam-macam. 2019 sampai 2024 Neo Soho kita pakai. Minggu depan waktunya ada season yang baru, ada musim yang baru. Tuhan berikan ke Amso di Sunter ya, daerah Sunter. Jauh lebih besar. Ini proses. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Lukas 16. Proses itu harus kita alami untuk masuk ke musim yang baru. Ada 3 ujian yang Tuhan beri, dan ini yang dialami oleh Care City Church. Dimulai dari seorang pribadi yang mengalami banyak penderitaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, tidak setia, sembrono, ngawur semaunya dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jawab pertanyaan ini. Seorang ahli pembukuan, accountant, apa yang diminta? Nomor satu. Pembukuan, ayo. Apa? Nggak dengar. Tolong sampaikan. Ayo. Barang. Balance. Sebelum balance. Nah, dari sini coba. Teliti. Seorang accounting tidak punya ketelitian, nggak akan kepakai. Betul? Ya. Bahkan saya belajar dari beberapa anak saya accounting. Dia tunjukkan, accounting itu matanya bisa lihat kiri kanan langsung. Gak setuju saya ngomong ini? Ya. Titik, koma, angka, wih kelihatan semua. Pernah saya duduk dengan dia. Kok kamu bisa lihat, aku gak lihat? Ketelitian itu mutlak. Nah, mungkin satu kali mesti buat buku ini Pak Gembala. Bagaimana perjuangan itu dari perkara-perkara kecil. Kita semua yang kenal, yang tahu sejarah Care City Church, dalam keadaan gak punya duit, masih ingat? Tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk cari panti asuhan. Dari situ mulainya kesetiaan Tuhan.
Tuhan menguji Palito, menguji Bulivan dari hal-hal kecil. Setia. Maka itu orang yang sembrono, orang yang tidak tertib dalam hidupnya, susah untuk menghadapi dan menerima musim yang baru. Karena orang seperti itu selalu ingin memulai apa-apa dari atas. Betul atau salah kalimat? Ya. Saya ulangi, hal-hal kecil, ketelitian yang Tuhan Yesus katakan untuk kita, ini mudah, harus kita hadapi, harus kita hidupi. Perhatikan dua kata, harus kita hadapi dan harus kita hidupi hal-hal kecil. Biasanya anak-anak muda itu yang gak mau sengsara, maunya cepat berhasil, betul? Bertobat. Nah ternyata dalam filosofi hidup ini, saudara, hanya ada satu pekerjaan yang selalu dimulai dari atas, padahal semua pekerjaan dimulai dari bawah. Gak ada orang bangun rumah langsung atapnya dulu, fondasi dimulai. Satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas, catat, beritahu anak-anak yang maunya cepat-cepat berhasil, mau cepat terkenal, beritahu. Satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas, menggali kuburan, catat itu. Gue baru tahu. Maka itu orang yang mau cepat-cepat sukses, tidak mau menghadapi dan menghidupi kesulitan, ketelitian hal kecil, orang itu sedang menggali kuburan buat dirinya sendiri. Ingat saudara, ini prinsip penting, hal kecil apa saja dalam hidup ini. Salah satu lembaga yang saya tahu sampai hari ini yang paling teliti dibanding lembaga atau perusahaan apa saja, NASA, kalau saya pakai bahasa Indonesia, NASA, perusahaan ruang angkasa Amerika Serikat. Di antara semua lembaga perusahaan yang saya perhatikan, NASA ini paling teliti. Bayangkan urusannya itu nggak main-main. Lalu perusahaan kedua, karena ada salah seorang anak saya yang kerja di Airbus di Amerika, namanya Iwan Pangalila. Dia satu-satunya orang yang bukan warga negara Amerika yang mendapat penghargaan tertinggi, menemukan inovasi-inovasi dalam Airbus, perusahaan penerbangan itu. Kami sering nginap di rumahnya di Alabama sana. Setiap kali kami ketemu, kami mau belajar banyak. Kamu menemukan hal baru apa lagi? Nah dia orang satu-satunya orang asing yang bukan orang Amerika yang menerima penghargaan achievement tertinggi karena inovasinya. Dan dia adalah orang asing, orang Indonesia satu-satunya. Kalau saudara klik di Google, cari Iwan Pangalila, saudara kan tahu dia punya 4 hak paten di Airbus. Saya kenal dia sejak tahun 85. Orangnya teliti, ngitung apa saja. Di pemerintahan yang baru di Indonesia ini, nanti saudara akan dengar namanya akan muncul. Karena dia menemukan sebuah teknologi angkutan udara yang paling murah dan yang paling hebat. Saudara, penemuan yang dia temukan ini bisa mengangkut 150 ton. Maka nanti suatu saat akan ada hotel yang dibuat knockdown, dan itu cuma diangkat dipindahkan ke mana bisa. Hebat orang Indonesia. Karena dia teliti. Maka itu kalau saudara mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup luar biasa. Ayat 11. Apa yang kedua yang Tuhan rencana, yang Tuhan buat sebelum kita melanjutkan season yang baru? Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon itu dewa yang paling jahat di zaman itu. Dan mamon itu kalau saudara klik di Google, kata mamon, saudara kan muncul foto patung yang ngeri bentuknya, dan dia menginjak manusia, dan itulah dewa mamon.
Dan ternyata betul. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, mamon itu uang. Oh, enggak, amin. Enggak ada orang lain. Dan mamon itu setan. Dan ini luar biasa. Udah cari di Google ya, mamon. Silahkan lihat patung yang ngeri sekali. Saya lupa siapa yang buat patung itu berapa abad yang lalu. Jadi uang itu setan. Ajari anak-anak kita untuk mengubah kata uang itu jadi setan. Lalu kalau mereka minta, minta setan 20.000. Loh, banyak sekali. Nah sekarang setan sore di dompet berapa juta? Terus yang di saldo berapa miliar setan? Setan semua. Betul? Setan itu, maaf ya, uang itu paling pintar bekerja di dalam agama. Katakan amin. Maka itu pencucian uang, money laundering yang paling aman pasti di kelompok-kelompok agama. Pasti. Karena mereka berpikir Tuhan bisa disuap dengan uang. Jadi jikalau saudara dan saya tidak setia dalam hal uang yang tidak jujur, setan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Ini firman ini luar biasa. Semua orang di dunia kalau menyebut uang itu harta atau bukan? Jelas. Tapi buat Tuhan Yesus tidak. Dia berkata di sini ada harta yang sesungguhnya ketika dia bicara tentang uang. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Ini dahsyat sekali. Di semua perusahaan, ya mau ngelamar kerja, pasti di samping tes yang lain, masih ingat ada istilah psikotes? Nah di dalam psikotes itu ayat 10 tadi muncul. Akan ketahuan orang ini teliti atau tidak. Saya kagum pada yang buat soal-soal psikotes itu ya. Kok bisa jebak orang? Bukan jebak, ketahuan. Orang yang gak teliti hidupnya, begitu ikut psikotes dan dia tahu, aku harus teliti. Ketahuan kalau dia gak teliti. Betul atau tidak? Maka itu pembuat itu saya kagum. Nah yang kedua, kejujuran. Orang punya gelar tinggi, lulusan luar negeri, kalau nggak jujur, ada yang diterima, ada yang bisa menerima. Kejujuran. Untuk memasuki musim yang baru, kita perlu penderitaan. Enggak amin lagi. Nah terus kok bilang penderitaan apa ini? Duit. Maka orang yang ingin mengalami musim yang baru harus siap dalam penderitaan. Amin. Dah lumayan, enggak semua. Nomor 2, orang yang mau menikmati musim yang baru harus teliti hidupnya. Amin. Orang yang mau menikmati musim yang baru di hidupnya harus jujur. Amin. Sekali kita tidak jujur, sulit kita dipercaya orang. Dan ternyata kejujuran yang Yesus ajarkan tentang uang, bukan tentang yang lain. Jujur enggak? Contohnya teman baik, kita punya teman baik, sangat baik, kenal, pokoknya baik. Aduh lagi repot. Lalu kita titip dia, tolong belikan barang ini di toko itu. Dan kita tahu harganya. Balik, so nggak bawa nota, kembalinya dikurangi lagi. Ya karena teman baik, nggak usah nagih lah. Tapi saya tanya, untuk waktu kemudian bisa mempercayai dia lagi? Tidak. Walaupun teman baik? Lu jawab? Tidak. Nah, ini ayatnya. Kalau kita tidak jujur dalam hal keuangan, maka harta yang sesungguhnya itu nggak akan jadi bagian kita. Maka itu rugi kalau tidak jujur dalam hidup ini. Ini kebenaran yang hebat sekali. Jujur, harus jujur. Katakan amin. Amin. Ini ujian. Nomor 3 ayat 12. Keren lagi ayat ini.
Dan jikalau kita tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan harta kita sesungguh kepada kita? Hartamu sendiri, harta kita sendiri kepada kita. Saudara, yakinlah 3 ayat ini yang merupakan 3 hal penting dalam kehidupan manusia yang sudah dikatakan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, dan itu masih relevan sampai hari ini. Yang keempat, untuk bisa nikmati season yang baru, musim yang baru, belajar menghargai kepercayaan orang lain terhadap kita. Saya beri contoh. Sering nggak kita kehilangan pulpen karena dipinjam orang? Ya. Terus sering tidak? Sering. Ayo kita jujur-jujuran. Yang salah itu sebenarnya minjemin atau yang minjem? Yang minjem. Ayo, yang salah yang mana cepetan? Yang minjem. Nggak masalah, yang minjem juga lupa. Itu dipinjam siapa? Kan sering begitu, bukan? Saudara, ini perkara kecil tapi ini penting. Ini pengalaman saya dengan anak-anak muda. Ya, zaman retreat dulu, ada KKR apa. Aku pinjam gitar. Ya, anak muda ini pinjam gitar pada temannya yang pemilik gitar. Oh iya. Dia nggak tahu bagaimana, dia nggak hati-hati. Kebentur apa begitu. Karena dengar ada yang jawab begini, terus ditegur. Loh, kamu harus hati-hati loh. Jawabannya, bukan milik saya. Nah, saudara perhatikan. Siapa yang tidak berhasil di 3 hal ini, saya punya kalimat jelek, maka orang itu calon miskin sampai mati. Catatan. Setuju? Ini konsep penting. Saya ulangi ya. Siapa yang tidak bisa setia dengan hal-hal kecil, menganggap remeh perkara-perkara kecil, siapa yang gak jujur dalam hidupnya, apalagi soal uang, dan siapa yang gak pernah menghargai barang-barang lain. Catat dan beritahukan kepada sebanyak-banyaknya orang. Orang ini calon miskin sampai mati. Mau dimodali berapa saja enggak akan berhasil. Hebat ayat ini. Luar biasa. Ayo mulai hari ini kita periksa hidup kita. City Church tidak akan mengalami musim yang baru kalau gak ada orang yang mau tegur, mau siap mengalami tekanan, penderitaan dan sebagainya. Ayo semua kita masuk dalam perubahan ini. Amin. Amin. Kembali contoh biji. Ya, oke. Markus pasal 4 ayat 24. Markus 4 ayat 24. Ini musim yang baru. Oh, saya salah. Itu loh, benih yang ditabur orang hal kerajaan surga. Ayat berapa kok saya lupa? Markus 4 ayat berapa? 21. Maaf. Bukan. 21 coba. Perumpamaan Markus 4. Bukan. Ada kita Pak ya. Pinjam. Pinjam ada kita. Di mana? Oh ya, di depan itu ada. Maaf, terima kasih. Maaf, saya lupa. Ini dia. Sudah. Oh, sesawi. Bukan. Ya, Pak sini. Maaf. Bukan biji sesawi. Wih, Pak Gembala maju. Terima kasih. Maaf ya. Markus 4. Ayat 4. Ayat berapa? 4. Bukan. Tunggu. Markus. Alkitabnya baru. Bukan. Maafkan saya. Oh, 26. Maaf saya. 26 Markus 4 yang dari sini. Saya lupa lagi bisa. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ada musim menabur, ada musim menuai. Nanti kita lihat. Terus ayat 27. Lalu pada malam hari si penabur itu, si petani itu tidur, dan pada siang hari ia bangun.
Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Kalimat ini keren, saudara. Siapa? Bagaimana terjadinya tidak, oh terima kasih, tidak diketahui orang itu. Kalimat ini penting. Bagaimana terjadinya? Terjadi apa? Terjadi dari benih yang ditabur, orangnya pergi tidur, pagi bangun. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Oke, saya berikan contoh. Pasti nggak ada sih, tapi saya pernah ngalami anak-anak kecil. Waktu saya jadi gembala di Surabaya selama hampir 14 tahun, salah satu yang saya ajarkan kepada jemaat adalah, khususnya maaf ya, anak-anaknya orang kaya. Saya ajari papa mamanya untuk anak-anak itu punya apa ya, ember atau baskom atau panci yang gak kepake untuk nanam benih. Itu keren sekali. Mau bayam, ya mau kacang panjang, ya mau kangkung, jangan tanaman tahun, duren, apa, kelamaan kasih cuma beli aja kalau begitu. Saudara, dan saya ajari orang tuanya buat perlombaan. Wih, begitu bertumbuh dan begitu panen, anak-anak itu suruh petik sendiri, lalu bawa ke dapur kerjasama dengan para pembantu untuk masak. Saudara tahu hasilnya? Saya nggak menyangka kalau hasilnya anak-anak itu ada 3. Itu mama papanya cerita kepada saya. Setelah Pak Daniel ngajar anak-anak untuk nanam sendiri sesuatu di rumah, nomor 1, itu yang saya kagum. Anak-anak itu menghargai kehidupan. Mereka bisa menghargai makanan. Mereka nggak mau buang-buang makanan lagi. Betapa susahnya numbuhkan itu. Anak-anak bisa menghargai orang. Maaf loh ya, rata-rata anak orang kaya kan begitu, nggak mau tahu, pokoknya ada. Tapi begitu mereka diajar untuk menanam sendiri sesuatu dan mereka panen sendiri, hasilnya luar biasa. Nah, di saya ajari buat perlombaan. Ada anak-anak yang lucu-lucu. Maksudnya supaya mati bibitku benihku. Nah, belajar lagi. Nomor 2, ada yang saking pengen taunya. Nah, ayat ini dirangka. Hari ini dia tanam, besok dia korek-korek pun masih ada. Untuk lagi, lusa dia korek-korek lagi. Ada anak seperti itu. Pokoknya lucu-lucu mereka. Nah, bagaimana terjadinya kita nggak perlu tahu. Amin nggak? Kenapa? Karena tiap kali ada proses dalam hidup kita, bukan kita, saya nggak sih saudara. Setiap kali ada proses yang saudara alami, jujur jawab, yang pernah ngalami, saya dulu pernah ngalami, maka itu saya bisa mengajar. Cepat ingin tahu ujungnya nggak? Nah itu dia. Kenapa? Penasaran. Itu yang salah. Saya masih ingat waktu masih kecil ya, waktu masih SD, saya suka netaskan telur ayam. Saya pelihara ayam, ya. Nah, saudara perhatikan. Pas waktunya netas, kan sudah retak-retak telurnya. Nah, saya itu pengen cepat. Saya bantu ngopek. Saudara, ternyata salah besar. Ada bulu yang rusak dan keluar darah. Nah ini, bagaimana terjadi proses musim yang baru? Buat kita diam saja, biar dia kerja. Papa saya punya pohon mangga dan pohon jeruk waktu itu. Tahu kepompong? Tahu. Nah, saya tuh kasihan kalau lihat, suara seru bener. Kalau kepompong itu mau pecah jadi kuku, dia itu goyang terus, Pak. Ya karena dia mau memecahkan itu. Nah, satu kali saya juga melihat, kok kasihan ya. Saya ambil silet. Saya ambil silet, maksudnya nolong. Mati kupu itu karena sayapnya robek. Dari situ saya belajar bagaimana terjadinya tentang pergantian musim. Diam, jangan nyampuri urusan Tuhan, biar dia kerja. Amin. Amin. Amin.
Maka itu kesabaran dan ketelitian dalam hidup kita sangat mutlak. Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Maaf ini ya, kalau Tuhan pakai otak orang Tionghoa, itu otak bisnis, pasti dibalik. Tuhan Yesus umur 3,5 tahun langsung melayani 30 tahun. Ngerti gak maksud saya? Otak bisnis. Nggak bayangin, ngapain dia nunggu 30 tahun, nggak ngapa-ngapain, betul? Sama sekali loh. Dia cuma produktif 3,5 tahun. Boleh nggak berpikir seperti itu? Loh, saya tanya cepetan. Boleh. Boleh. Jadi, buat Tuhan, membuat Maria mengandung cuma 3 bulan langsung lahir, itu bisa atau tidak? Bisa. Bisa, sangat bisa kalau dia mau. Tapi dia nggak bisa merubah hukum yang dia buat. Pertanyaan berikut, kalau toh Maria melahirkan 9 bulan normal, bisa nggak Papa di surga buat Yesus umur 3 tahun langsung khotbah? Bisa. Kenapa nunggu 30 tahun? Angka 30 itu relevan sampai hari ini. Yang belajar psikologi akan tahu. Ternyata dalam ilmu jiwa psikologi itu, seorang manusia baru dikatakan matang, dewasa, mature, itu setelah 30. Nah, kita baru kepala 2, aku masih cebong. Jangan macam-macam, ekormu belum putus. Ngerti? Artinya masih lucu. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh. Angka 30 itu dialami oleh Yusuf. 30 tahun dia menggenapi visi Tuhan. Angka 30 juga dialami oleh Raja Daud. Kapan dia mulai menjadi raja? Umur 30. Dan angka 30 juga dialami oleh Tuhan Yesus. Ini proses. Ini musim yang kita nggak bisa paksa. Setuju? Belajar sabar. Menanti. Ini proses yang luar biasa. Ayat 28. Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi itu siapa? Ini rahasia luar biasa. Ayo, yang di rumah boleh jawab. Nanti anak saya, Profesor Daniel bisa membacakan. Ayo, Zoom, Instagram, Facebook, nulis. Bumi itu siapa? Saya tanya bukan apa. Oke, saudara kelamaan jawab. Tubuh kita dibuat dari tepung terigu atau tepung maizena? Coba jawab. Tanah. Bumi itu adalah tubuh kita. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Buahnya buah apa? Tergantung benih apa yang ditanam. Saudara, Markus 4, Matius 13 itu perumpamaan tentang penabur. Saya harap saudara belajar konsep penabur ini. Setiap kali kita mendengar firman, saudara dan saya ditanami benih firman. Amin. Dan Tuhan berharap ada musim yang membuat benih itu jadi pohon, dan pohon itu berbunga, berbulir muda, lalu berbuah. Ada waktunya. Tapi setan gak mau tinggal diam. Masih ingat perumpamaan penabur? Si jahat ikut nabur sesuatu. Kalau istilah Tuhan Yesus, ilalang. Ada lalang. Nah, pohon lalang dengan pohon gandum itu mirip, saudara. Betul tidak? Tuhan Yesus berkata, jangan dicabut semuanya. Nanti gandumnya bisa kecabut. Terus gimana caranya? Tunggu waktu musim menuai. Kelihatan mana yang gandum, mana yang lalang. Begitu pula dalam hidup ini. Izinkan saya. Aduh, ini pemilu sudah lewat sebulan. Lebih ya? Sudah belum? Berapa sih hari ini? Oh 10, 4 hari lagi. Saya tuh sampai heran. Sampai tadi pagi saya bangun. Ya ampun, masih ada yang ribut soal pemilu. Saya bilang, ngapain kamu? Terus ributnya di WhatsApp grup lagi, bikin kotor WA. Saya bilang kepada mereka yang gak setuju, menang.
Sampai saya ditendang dari 2 grup dan saya ngomongnya kasar. Kalau kamu nggak setuju calonmu kalah, ya kamu pindah aja ke luar negeri, tunggu 5 tahun balik lagi. Ngapain pusing? Lo betul setuju nggak saudara? Daripada bayangan sampai ada keluarga pun jadi ribut. Mau ngapain? Saya bilang kepada mereka, siapapun yang terpilih, Roma 13 kita harus pakai, betul? Hormati pemerintah. Jadi kalau kamu nggak suka dengan yang apa pilihanmu kalah, berarti kamu nggak akan tunduk pada pemerintah yang baru, dan itu melawan Tuhan. Saya ditendang ya. Nah berarti mereka itu nggak mau ganti musim. Betul, ingin terus musim yang lama. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ribut gara-gara pemilu. Ngapain diributin? Oke? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan. Ternyata, maaf, setan pun bisa ikut menabur sesuatu di hidup kita. Pernah tahu? Ada orang hidupnya pahitnya luar biasa. Ngomong dikit nyelekit sudah. Betul? Lihat wajahnya, bebek lihat wajah kucing sakit. Karena wajah orang hati baik itu kelihatan ya. Dia cantik, cakep, dan jelek juga. Karena pahit, lu betul atau tidak? Ya. Itu ditaburi iblis benih kepahitan. Ada orang ditaburi benih kemarahan, benih kebencian, benih iri hati, benih kesombongan. Aduh, cari sendiri yang lain, banyak sekali. Berbahagialah kalau bumi ini ditaburi oleh benih kebenaran. Amin. Dan tunggu musimnya. Saya baca lanjut. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Dalam bulir itu bahasa Melayu, tangkai-tangkai yang mengeluarkan bunga dan berbuah. Saudara perhatikan konsepnya. Kesabaran, hal yang mutlak untuk kita menanti musim yang baru. Jangan mempercepat proses Tuhan, katakan amin. Jangan coba menolong Tuhan biar dia punya waktu. Nah, kita lihat dari biji yang ditanam, dia harus busuk, betul? Pecah, mati, dan tumbuh pohon baru. Apakah kalau dia sudah jadi pohon, sudah tumbuh, itu aman, selesai proses? Jawab, sudah selesai proses? Belum. Untuk berbunga, masing-masing tumbuhan itu untuk berbunga pun perlu perjuangan, betul tidak? Kenapa? Harus ada yang pecah, harus ada yang berubah di hidupnya. Puji Tuhan, bunganya keluar. Apakah setelah berbunga dia nggak punya masalah, nggak ada proses lagi? Lu coba jawab. Ada angin, hujan, burung, anak-anak kita bisa nyenggol, merusak bunga itu. Tapi pohon ini nggak putus asa, dia berbunga lagi. Akhirnya bunga-bunga itu menghasilkan buah yang kecil-kecil. Orang Jawa bilang pentil. Bahasa Jawa itu enak. Pentil itu kecil, pentol itu gede. Bahasa Indonesia enggak. Pernah belajar bahasa Jawa, orang yang jatuh rebah, Jawa beda, ada geblak, ada dilosor, ada guling, beda-beda semua. Oke, apa kembali? Jilungo. Iya. Oh, bahasa Jawa itu rugi, nggak bisa bahasa Jawa. Oke, saya lanjutkan. Ketika buah-buah kecil ini jadi, aman langsung bisa jadi buah? Bisa? Belum tentu. Banyak lagi gangguan. Proses untuk musim buah itu nggak mudah. Akhirnya betul-betul biji-biji buah-buah kecil jadi buah besar. Nah, kita pemilik nunggu masa pohon tetangga dulu. Pernah terjadi seperti itu? Nah, jadi pergantian musim itu prosesnya nggak mudah. Maka itu kalau sedang menghadapi masalah, apapun masalahnya, jangan doa minta mujizat, goblok. Setuju saya ngomong ini? Ya. Karena proses yang didoakan itu merusak musim.
Enggak ada yang ngamen tuh kan? Serius. Bayangkan kalau Ayub didoakan supaya cepat prosesnya. Betul? Nggak bisa. 40 tahun mereka di padang gurun. Itu waktu Tuhan. Kita nggak bisa ngerubah. 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Itu waktu yang Tuhan tetapkan. Nggak bisa berubah. Betul nggak? Mau dipercepat, mau diperlambat? Setuju sekarang? Setuju dengan konsep ini? Setuju. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulir-bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29. Saudara, ini luar biasa. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim baru. Musim apa? Musim menuai sudah tiba. Maka itu yang ngalami proses Tuhan, ngalami tekanan, ngalami masalah, jangan pernah sibuk ngurusin yang buat masalah. Oh enggak, amin. Amin. Harusnya berterima kasih pada dia. Karena nggak ada dia yang buat masalah, kita nggak sempurna. Maka itu ada orang judes, julid, jengkelin, baik-baikin dia. Sering-sering ngajak makan, kita yang banyak. Amin. Karena tanpa mereka kita nggak sempurna. Jadi kalau ada orang bisa membuat sakit hati, yang salah bukan orang itu, yang salah pasti kita. Salahnya di mana? Berarti kita belum punya buah pengampunan. Kalau kita punya buah pengampunan, begitu orang nyakiti hati, terima kasih ya, kamu baik loh. Betul tidak? Untuk uji, saya beri contoh. Mujizat kesembuhan, suka nggak? Suka. Sungguh? Sungguh. Oke. Kapan mujizat kesembuhan terjadi di hidup kita? Kalau sakit. Nah, sakitnya apa? Jerawat, panu, atau kanker? Maaf belum saya ngomong. Lu ngerti tidak? Semua hal yang Papa janjikan kepada kita harus lewat proses. Amin. Maka itu musuh mujizat itu bukan setan, tapi musuh mujizat itu nggak mau diproses. Nikmati penderitaan kesuntutan, nikmati. Kerang mutiara nggak akan menghasilkan mutiara kalau mereka tidak menderita. Saudara tahu terciptanya mutiara? Dulu saya masih kecil, saya pikir telurnya kerang. Awas kamu tertawa. Enggak, saya nggak ngerti. Setelah sekolah baru tahu. Jadi kerang yang menghasilkan mutiara itu karena kerang kelilipan. Ya toh, waktu mereka cari makan, buka cangkangnya, ternyata ada butiran pasir masuk. Kan ganjel, coba yang pernah kelilipan. Kalau kita punya tangan bisa tarik-tarik gitu. Ini kerang gimana? Maka dia gosok dengan badannya. Makin kencang dia gosok, butiran pasir itu mengirusi kulit kerang bagian dalam dan terjadilah mutiara. Jadi tanpa mutiara menderita, nggak ada orang musim panen mutiara. Semua lewat proses. Maka itu orang Kristen murid Yesus nggak suka proses. Musimmu nggak akan pernah ganti, ya itu. Maunya enak saja. Setuju lewat proses? Amin. Enggak kan kabel sangat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah musuh menasihati tiba ya. Apa sih ya? Sampai ayat 29 ya. Mana tadi? Ya, ayat 29. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan ngapain? Membuat berapa hal? Enggak berapa hal kok indah. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak. Salah. Semua. Apa di surga membuat apa saja indah pada waktunya. Dulu saya salah baca juga. Saya pikir nyanyi itu huruf kecil, huruf besar. Ternyata huruf kecil atau huruf besar? Nah, bagaimana cara kita mengerti ayat ini? Gampang sekali. Saya beri contoh. Kalau saudara nanam
tomat, ada waktu nggak untuk dia dari biji sampai tumbuh, berbunga dan berbuah kita panen? Ada masanya, ada waktunya nggak? Ada. Sekian waktu. Suatu hari kita nanam durian, ada waktunya juga nggak dari biji sampai tumbuh? Ada. Nah, orang yang tidak mau mengalami musim yang benar dari Tuhan, itu nanam durian pakai waktunya panen tomat. Bodoh atau pintar? Bodoh. Besok. Orang yang tidak mau menanti waktu yang dia tetapkan, itu tadi penggali kuburan. Jangan lupa. Segala sesuatu Bapa di surga buat indah pada waktu. Amin. Saya ulangi lagi. Syarat nomor 1. Gimana untuk nikmati musim yang baru? Lalu, belum 1 jam saya ngomong. Penderitaan, penderitaan. Amin. Nah, itu yang nggak diingat. Kalau duit ingat semua. Maaf. Apa nomor 1? Penderitaan. Harus prosesnya. Nomor 2, teliti, ya. Teliti, sabar. Nomor 3, jujur. Ya. Nah, nomor 4, menghargai barang orang lain. Nomor 5, sabar nunggu waktu Tuhan. Nanti musim itu akan kita nikmati. Amin. Saudara, kita tinggal di Indonesia, hanya ada 2 musim. Beda dengan bagian utara, Katulistiwa dan bagian selatan. Apa musim di Indonesia? Panas. Salah. Indonesia musimnya cuma 2, panas dan sangat panas. Betul nggak? Nah, negara yang 4 musim, ya, pohon-pohon itu luar biasa. Belajar dari mereka. Yang bagian utara sekarang ini musim semi. Cantik, kalau melihat musim semi itu segar, semuanya bunga-bunga. 3 bulan lagi, akhir Juni masuk musim panas. Nah, akhir Agustus masuk musim gugur, awal September masuk musim gugur. Itu seperti mati, pohon kering, jelek dan kotor di mana-mana. Nah, ada nggak pohon-pohon itu marah dengan Tuhan? Kok musimnya gugur sekarang? Kenapa nggak semi terus atau panas terus? Ada pohon-pohon begitu? Tidak. Tapi kalau kita diganti musim, marah. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau Tuhan kayak saya bilang kamu buat musim sendiri. Untungnya, bagaimana kita bisa buat musim? Nah, jadi apa saja ada waktunya, ada musim. Jangan dipaksa. Karena kalau kita memaksa, akan rugi sendiri. Makin berantakan dalam hidup ini. Saudara, ayat terakhir Yesaya 66 ayat 22. Musim akan selalu berganti. Amin. Tapi dalam pergantian musim kita jangan takut. Oh, saya salah. 65 ayat 22. Maaf. Yesaya 65 ayat 22. Saya nggak usah baca semuanya. Saya akan baca bagian tengah. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Saudara, suatu hari, saya lupa tahun 80-an begitu, saya diminta untuk sharing, berbagi di hadapan para dokter pensiunan. Mereka dokter yang lulusan pada zaman Belanda dulu, dan profesor emeritus di suatu acara. Nah, yang undang saya itu salah satu dokter gigi milik perusahaan penerbangan Garuda yang sudah jadi dokter giginya mereka itu 40 tahun. Saya nggak bicara tentang apa khotbah, sebab ini pertemuan umum, ada yang Buddha, ada yang Islam. Masa bersyukur dapat kesempatan itu. Ketika saya bacakan, saya nggak baca pakai ayatnya. Saya berkata bahwa ada satu kehidupan yang tidak akan pernah mati, yaitu pohon.
Ternyata salah seorang profesor biologi yang emeritus dari UI, dia sudah meninggal. Itu dia tanya saya, Pak Pendeta, kuliah biologi di mana? Aduh, saya itu cuma SMA saja. Nggak mungkin Bapak bisa menerangkan ini. Saya bilang, Alkitab. Saya tunjukkan malaikat Kejadian 1. Dia heran. Sekarang mengapa Papa di surga berfirman, umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan coba lihat, di multimedia ada berapa terjemahan nggak? Yang sabda, ada aplikasi sabda, harus unduh ya. Saudara, aplikasi sabda itu buatan saudara kita orang Solo yang sudah, sabda itu sudah lebih 20 tahun. Di dalam aplikasi sabda itu ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Untuk bahasa Indonesia saja di aplikasi sabda ada 16 terjemahan. Untuk bahasa Jawa ada 4. Bahasa Batak ada sekian, bahasa Dayak, bahasa Ambon, banyak saudara. Bahasa Inggris ada puluhan terjemahan. Bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu kuno, sabda itu penting. Bacakan yang AYT, yang umur umatku. Saudara, ini unik firman, ini bicara musik. Ada apa kalimat ini? Sebab seperti usia pohon demikian usia pohon. Saudara, ini luar biasa. Kalau saya nggak ketemu Profesor Emeritus dari UI ini, saya nggak akan belajar ini. Pak Daniel harus tahu, pohon itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang nggak ada batas umurnya. Oh iya, saya baru tahu itu. Nah, semua hidup ada batas umur. Anjing berapa tahun? Rata-rata 11 tahun, maksimal 13 tahun. Dan dalam biologi dihitung, 1 tahunnya anjing itu 7 tahun usia kita. Jadi kalau saudara punya anjing 11 tahun, berarti dia sudah 77 tahun. Siap jadi tinggal dia sebentar lagi. Itu maksudnya. Kuda sekian tahun. Semua ada umur. Manusia paling 80 tahun. Kalau pot bisa lebih. Pohon adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang panjang umur dan gak mati-mati kalau gak ditebang. Maka itu ahli-ahli biologi dan ahli sejarah untuk menemukan suatu wilayah itu berapa tahun, maka dicari pohon yang paling tua di situ. Saudara tahu pohon punya lingkaran tahun? Kambium. Nah, di tiap kambium itu akan ditentukan di tahun keberapa pohon ini, di saat itu musimnya musim hujan yang cukup baik. Maka kambiumnya akan lebar, lingkaran tahun akan lebar. Tapi kalau musim panasnya panjang, maka lingkaran tahunnya sempit. Dan para ahli bisa menemukan dari sisa-sisa karbon, sisa-sisa molekul apa saja, di masa itu ada penyakit apa di daerah itu, tersimpan di pohon itu. Wih, kalau saudara belajar biologi lewat ayat. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena bicara musim baru, yaitu bicara biologi, bicara kehidupan. Ada banyak musim yang kita pernah alami, musim yang pahit, betul? Tinggal. Nggak usah kita ada di musim yang pahit dulu, nggak usah. Tinggal. Masalah terbesar dalam hidup kita, karena kita ketika Tuhan ajak ke musim baru, kita nggak mau. Itu namanya zona nyaman. Itu musuh terbesar. Masalah terbesar dalam hidup kita, kalau ada di antara saudara tahun 94 pernah mengalami kepahitan, masalah yang berat, dan sudah 2024 saudara tetap ingat yang 94, berarti saudara ketinggalan 20 tahun. 20 tahun ya? 30 tahun malah. Ada nggak orang masih ingat kisah tahun 77, tahun 65, tahun 98, tahun diingat terus, nggak mau move on? Itu penghalang utama dalam hidup kita. Siap berubah? Menikmati musim yang baru? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh, hebat sekali. Nah, Pak Gembala,